Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang tokoh yang bernama Yosua. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan begini Bapak Ibu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa dari kita pasti punya polis asuransi. Asuransi tertentu tidak selalu mengcover semua jenis penyakit yang kita alami. Itu sebabnya ketika kita mengalami sakit penyakit atau kecelakaan, kita langsung mengecek untuk memastikan apakah penyakit atau keadaan yang kita alami di-cover oleh asuransi yang kita miliki. Biasanya kita baru baca secara detail polis asuransi yang kita miliki setelah kita mengalami sakit penyakit atau kecelakaan. Apakah penyakit saya ini di-cover oleh asuransi atau tidak? Nah, saya mengamati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak sedikit orang Kristen atau orang percaya yang menjadikan pembacaan Alkitab seperti membaca polis asuransi. Kita baru membacanya ketika kita mengalami kesulitan hidup atau pergumulan hidup yang berat. Kita mulai mencari-cari apa sih kata Alkitab tentang pergumulan hidup saya. Apa kata Alkitab tentang penyakit saya? Apa kata Alkitab tentang masalah saya? Kita tidak tertarik mendisiplin diri kita untuk membacanya tiap-tiap hari. Bapak Ibu, ada satu kalimat yang berkata begini Bapak Ibu. Hal yang baik jika dilakukan sesekali tidak banyak manfaatnya. Saya ulang, hal yang baik jika dilakukan sesekali tidak banyak manfaatnya. Bukan tidak ada manfaatnya, tapi tidak banyak manfaatnya. Coba renungkan Bapak Ibu. Orang yang olahraga tiap hari tentu berbeda dengan orang yang olahraga sekali sebulan. Sekali sebulan ada manfaatnya, tapi tidak banyak manfaatnya. Nah, apa pelajaran berikutnya dari seorang yang bernama Yosua Bapak Ibu? Kalau kita baca teks ini secara lengkap, maka ini sebenarnya adalah awal dari kepemimpinan seorang Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tuhan itu ternyata tidak memberitahukan strategi perang kepada Yosua supaya bisa mengalahkan musuh-musuhnya untuk dapat menunduki wilayah Kanaan. Tuhan hanya mengingatkan kepada Yosua, jika mau berhasil dan beruntung dalam perjalananmu, baca dan renungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Luar biasa bukan? Jadi ternyata keberhasilan dan keberuntungan kita sebagai orang percaya bukan cuma bisa diprediksi, tapi bisa dipastikan. Saya ulang Bapak Ibu, ternyata keberhasilan dan keberuntungan kita sebagai orang percaya bukan cuma bisa diprediksi, tapi bisa dipastikan. Asal kita membaca dan merenungkan firman itu siang dan malam. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita mengunjungi toko-toko buku, kita akan menemukan di sana ada banyak buku-buku yang membahas rahasia sukses atau rahasia keberhasilan dalam hidup. Ada banyak trik-trik dunia yang coba ditawarkan. Tetapi percayalah, itu adalah karangan manusia dan belum tentu terbukti berhasil. Tetapi ayat ini memberikan jaminan bahwa hubungan kita dengan Tuhan lewat pembacaan Alkitab adalah kunci keberhasilan dalam hidup kita. Saya ulang, ayat ini memberikan jaminan bahwa hubungan kita dengan Tuhan lewat pembacaan Alkitab adalah kunci keberhasilan dalam kehidupan. Pagi ini semua kita pasti ingin sukses. Semua kita pasti ingin berhasil dalam kehidupan. Kuncinya adalah perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Mulailah mendisiplinkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita. God bless you.